Selamat pagi teman-teman. Ini sekarang jam 7 pagi dan suhunya 4 derajat Celcius. Dingin banget nih rasanya. Dan saya masih baru pakai kemeja flanel gini dengan daleman lengan panjang juga, tapi masih tembus banget. Belum pakai jaket. Tapi luar biasa banget deh tempat malam pertama kita menginap. Dimana jadi kita ini ada di satu tempat yang boleh dibilang adalah motorhome park ya, atau RV park. Jadi tempat ini adalah lapak di mana kita bisa naruh camper van kita atau motorhome kita di sini untuk kita terus menginap di dalamnya. Kurang lebih seperti gini deh teman-teman. Jadi kita nyewanya itu per lapak ini ya, untuk satu kendaraan. Dimana kalau misalnya di New Zealand ini harganya bervariasi. Untuk satu kendaraan dengan 2 orang tuh range-nya dari Rp400.000 sampai Rp700.000-an. Sementara fasilitas yang kita dapat, misalnya kita sewa ini nih, satu nih, itu kita pertama dapat akses buat kita nyolok listrik kayak gini. Tinggal kita sambungin ke motorhome kita buat nantinya kita bisa terus menggunakan kelistrikannya tanpa kita harus nyalain kendaraannya. Selain itu, ada juga untuk toilet umumnya di sana, dan masih ada juga biasanya fasilitas lainnya seperti wifi atau misalnya ada fasilitas kafe, restoran, dan lain-lain. Jadi di New Zealand tuh emang sangat banyak sekali ya teman-teman ya, tempat untuk kita bisa markirin motorhome kita untuk terus menginap di dalamnya. Dan sepertinya ini juga jadi salah satu destinasi yang atau wisata yang menarik, yaitu menyewa RV atau motorhome, kemudian kita keliling pulau New Zealand ini dan menikmati berbagai macam tempat ya untuk kita menginap menggunakan motorhome ini. Dan saya lihat di sini ternyata banyak aplikasinya juga. Jadi kita mengakses aplikasinya itu kayak map, kita bisa lihat di seluruh pulau ini di mana aja tempat kita bisa camping atau kita bisa menginap dengan motorhome kita dengan fasilitas yang lengkap. Kita mau cari yang ada apanya atau yang tempatnya modelnya seperti gimana, itu benar-benar lengkap banget. Jadi ini sebenarnya bisa jadi satu cita-cita juga ya untuk kita yang senang dengan road trip dan pengen coba pengalaman baru menggunakan motorhome ini. Ini benar-benar jadi sesuatu yang boleh nantinya jadi bucket list kita kalau kita bisa ke New Zealand. Alhamdulillah sampai juga kita di Lake Pukaki. Nah, ini adalah danau berikutnya setelah Tekapo, dan di sini kita akan kajian makanan pagi dulu. Ini udah beli, ada es kopi. Saya termasuk yang mau udaranya dingin gitu, tetap carinya minuman dingin teman-teman. Mau itu kopi atau minum air biasanya juga sukanya yang dingin. Dan kita juga udah punya makanannya yang boleh dibilang ini salah satu makanan khas di New Zealand. Ini ada satu batu di sini. Kayaknya tempat buat kita taruh kopinya dulu. Sini. Oke, hehehe. Jadi kita breakfast with a view nih ya. Hehehe. Ini dia teman-teman. Sebenarnya udah sempat saya cobain sih tadi. Ini namanya adalah meat pie atau beef pie. Jadi pie dengan daging sapi cincang dan juga keju, yang mana ini merupakan makanan khas yang pertama kali sebenarnya saya dikenalin sama Mas Rifat zaman kita ngebangun mobil Expander EP4 di New Zealand. Jadi selalu nih nyarinya ini nih. Kita bahkan tiap pagi sarapannya ini karena ini salah satu yang emang oke banget sih. Rasanya sih sebenarnya kayak kita makan roti-roti kayak pastry gitu. Dalamnya pakai bumbunya
spaghetti bolognese gitu. Modelnya seperti itu. Mantap banget. Oke, habisin dulu, habis itu kita nikmati pemandangan di Lake Pukaki. Sekarang udah jam 12 siang, saatnya kita untuk kajian makan siang, dan kita udah berpindah ke satu daerah yang bernama Twizel, sekitaran 20 menit aja dari Lake Pukaki tadi. Dan di sini sebenarnya salah satu yang spesial daerah Twizel adalah menjadi salah satu tempat syutingnya film Lord of the Ring. Namanya Pelennor Field, di mana itu adalah perang Gondor yang kita lihat di part ketiga dari Lord of the Ring, yaitu Return of the King. Nah, tapi di sini yang mau saya bahas adalah sebuah Ford Ranger. Ini yang udah T6, tapi mesinnya yang masih 3,2 liter. Dia basicnya single cabin, tapi dipasangin camper belakangnya. Nah, ini sebenarnya ada istilahnya lagi ya, kalau kita pakai basicnya pickup ukuran medium seperti ini, kita sebutnya truck camper. Tapi sebenarnya masih termasuk ke dalam keluarga motorhome juga ya. Tapi memang ukurannya boleh dibilang dia untuk di ukuran camper van ya masuk. Mungkin bisa jadi kayak hampir sama juga. Tapi dia nggak sebesar yang kelas C-nya. Asik juga sih sebenarnya ya, pakai basic pickup single cabin seperti Ranger gini nih. Oke, alhamdulillah sampai juga kita di Hooker Valley nih. Di sini adalah tempat untuk para wisatawannya parkir untuk nantinya bisa melakukan trekking nih. Sementara kita udah semakin dekat ke Mount Cook. Puncak udah kelihatan di sana. Tingginya sekitaran 3.700 meter. Dan teman-teman di sini sepertinya sedang merasakan es nih. Salju yang tersisa di parkiran. Dingin nggak? Cuy. Cuy. Dingin apa? Cuy. 100.000 nih, cuy. 100.000 nih, ayo. Ini 100.000 deh. Ayo. 100.000, siapa yang mau? 100.000 maksudnya ngelempar ke siapa gitu? Enggak, makan. Oh. Gue lemparin deh ke lo deh. Ya, 100.000 ya. Jadi tadi sempat ada pertanyaan, kalau misalnya es serut ini, salju ini kita jadiin es serut, kira-kira akan menambah kenikmatan rasa apa enggak? Siapa tahu dia ada tambahan rasanya yang bikin lebih enak. Pakai dicium lagi. Jelas tidak ada baunya. Aduh, dingin. Ini juga contoh orang usil nih. Udah keliling dunia, tapi kelakuannya tetap usil nih. Udah, biar ini. Nah, kan itu bukan usil sih, agak nggak bisa diem. Gue di Jung Prayo, buka jaket, pakai kaos tangan pendek. Waduh, itu 2-3 derajat,
Terus gue tiduran, terus gue main es. Oh, yang kayak buat Yang buat kupu-kupu. kupu-kupu ya. Jadi kupu-kupu. Oh, kalau jadi nanti buat di sand dunes. Oh iya, asal jangan di lumpur ya. Yes teman-teman, kita udah selesai nih sampai di tujuan buat trekking tipisnya di siang ini untuk melihat Mueller Lake atau Danau Mueller. Yang mana danaunya ini warnanya cukup unik. Kalau kita lihat nih mungkin lebih jelasnya ke bagian sini. Warnanya biru enggak, coklat juga enggak, hijau juga enggak ya. Warnanya sebenarnya lebih ke arah warna abu-abu tapi agak ke hijau-hijauan dikit. Jadi warnanya agak unik nih, kayak air abis kena semen sedikit, kurang lebih seperti ini. Dan di bagian sini ada jembatan gantungnya juga. Ini merupakan salah satu checkpointnya juga, yang mana nantinya kalau ke sana kita bisa ngelihat Hooker Lake atau Danau Hooker. Sementara kalau buat si Mount Cook-nya ya, puncaknya ada di balik sini nih, lagi nggak kelihatan sekarang. Cuma sekarang sih kita sampai titik sini aja sih juga udah. Wah, luar biasa banget. Senang banget ngeliat view-nya. Mas Mario. Mas dulu pernah ke New Zealand juga kan? Sebelum nih? 10 tahun lah, hampir 10 tahun lalu. 10 tahun yang lalu. Pas lagi musim apa tuh? Winter di bulan Juni dan Juli. Winter. Bukan musim yang pas untuk traveling Dingin banget ya. road trip, apalagi motoran dingin banget. Jadi nggak kesampean sampai di Mount Cook ini. Baru masuk 25%. Jalannya berbahaya karena banyak ice, black ice. Oh, Tapi badan nggak kuat karena temperaturnya minus. sampai minus. Iya. Kalau di daerah sini berarti pas winter juga turun salju ya? Karena nggak sampai sini tapi sempat ngelihat dari kejauhan putih semua. Kalau ini kan hampir separuh udah hilang, udah mencair. Waktu itu putih semua. Berarti waktu itu belum sempat nyampe tempat kita tadi, titik iya, itu belum ya? Belum, baru kali ini, beruntung banget. Oh. Iya. Ngomong-ngomong kalau pas lagi touring lagi musim winter gini udah mulai ada esnya gitu, buat bannya tuh motor tuh apa dipakein rantai atau ada ban khusus? Pertama mungkin beruntungnya waktu itu saya pakai tipe ban yang dual apa namanya kompon. Ternyata ngegrip banget pas pakai dual kompon soft dan medium. Oke. Tipe bilangannya nggak apa-apa ya. Michelin itu ban Oke. motor tipe Michelin. Oke. Yang kedua, waktu aku koordinasi sama teman-teman biker di sini, kalau keluar di atas jam 10 pagi, matahari udah mulai tinggi, otomatis jalan yang kena sinar matahari, esnya udah mencair, jadi lebih aman. Iya. Oke. Es black esnya udah benar mencair, lebih aman buat road trip. Berarti rata-rata kayak lebih amannya tuh jangan terlalu pagi banget terlalu pagi, buat karena di mana jalan. ada bayangan, disitulah black ice-nya masih licin. Masih ini. Nah, yang bayangan-bayangan itu kan masih tebel. Kalau udah matahari tinggi kan makin nyengat ke Kakinya. aspal panas ya, lebih cepat mencair. Jadi kalau pas winter waktu itu aku hanya bisa riding dari jam 10 sampai jam 3. Kalau udah di atas jam 3 sore tuh udah terlalu dingin banget. Mungkin mataharinya sunsetnya jam 4.30. Oh. Kan winter siangnya pendek banget. Sebentar ya. Iya, Jadi kebalikan gelapnya dari lebih summer. cepat. Iya, Oh iya gelapnya iya. lebih lama. Siangnya lebih pendek, malamnya lebih panjang. Oh iya. Lebih pendek ya. Iya. Durasi touringnya. Wah, seru-seru. Oke. Cuman waktu itu saya tinggal lebih lama di Pulau Utara karena ternyata lebih nggak ada saljunya. Di Pulau Utara lebih banyak dan lebih hangat. Ketimbang yang Pulau Selatan Iya. ini ya. Oke, itu bedanya sih. Salah satunya adalah cuacanya ya, suhunya ya. Sekarang kita udah berpindah lagi ke salah satu lookout ya istilahnya, atau tempat untuk kita bisa berhenti dulu, kemudian kita ngeliat scenerinya ya atau pemandangannya dari poin ini.
Jadi memang di New Zealand ini salah satu yang banyak untuk di daerah-daerah yang wisata alamnya itu banyak dikunjungi ya. Salah satu yang juga banyak itu adalah lookout point ya, atau tempat untuk kita berhentinya itu. Jadi di sini tersedia fasilitas buat pertama parkirnya, kemudian ada toilet umumnya, ada tempat buat kita duduk-duduknya mau sambil piknik, makan siang dan lain-lain sambil menikmati alam. Sementara ini dia nih tempat kita sekarang untuk lookout-nya itu di titik tengah dari si danau Pukaki ini. Titiknya di sini nih. Dan ini di sini ada dikasih tauin kalau misalnya emang si danaunya ini dulunya itu hanya di sekitaran bagian sini aja sebelum akhirnya meluas sampai ke bagian sini atau ke bagian sana. Kita coba lihat ya ke pinggir pagar sini nih. Wah, Insya Allah keren banget. Bener-bener kayak sungainya nih warnanya kayak diedit gitu, kayak pakai filter gitu birunya. Dan kombinasinya tadi kita ketemu yang berkontras antara biru dari si danaunya, kemudian tadi di sepanjang perjalanan ada bagian yang benar-benar rumputnya hijau banget, sementara backgroundnya di sana gunungnya putih, jadi benar-benar kontras antar warnanya. Wah, asik banget sih. Dan sejauh ini karena memang saya senang banget dengan Lord of the Ring, perjalanan bersama Motul ini benar-benar boleh dibilang memecahkan telur saya untuk bisa melihat langsung lokasi-lokasi yang dulunya dipakai untuk syuting Lord of the Ring. Karena beberapa kali ke New Zealand sebelumnya itu kaitannya saya lebih untuk rally-nya aja, dari mulai bangun expander EP4 dengan Mas Rifat waktu itu, kemudian sempet ikutan partisipasi rally di sini juga sama Mas Rifat. Jadi belum sempet ya, belum sampai untuk nyobain datang ke lokasi-lokasi syuting Lord of the Ring. Tapi kali ini, walaupun nggak benar-benar ke tempat yang boleh dibilang dijadiin museum atau lokasi syutingnya, tapi daerahnya udah di sekitaran itu, rasanya udah luar biasa senangnya. Persiapan nyupir kita. Oke, alhamdulillah kita udah sampai teman-teman di Glenorchy. Ini adalah daerah ya, kota kecil gitu di mana banyak titik yang dijadikan tempat untuk syuting Lord of the Ring. Salah satunya adalah Isengard, terus ada Ithilien juga dan lain-lain. Nah, posisi saya sekarang ini ada di pinggir danaunya. Ini dia, teman-teman. Asik banget. Alhamdulillah juga cerah hari ini. Walaupun ternyata persis di bagian yang kita stop ini ada banyak kayu-kayu ya, persis di pinggir pantainya. Tapi nggak apa-apa sih. Alhamdulillah tetap yang terpenting adalah kesampaian juga bisa ke sini. Dan teman-teman motor juga udah pada nyampe, ada di sana. Lagi pada istirahat dulu setelah kita jalan hari ini sekitar 160 km semenjak kita start di Wanaka.
Selamat pagi, hari keempat Wheels and Wonders Motul. Kita langsung mulai dengan sarapan pagi nih. Dan setelah kemarin kita kan makanannya makanan bule terus ya teman-teman ya. Kita belum ketemu yang benar-benar kearifan lokal Indonesia. Tapi di pagi ini kita sarapannya mie instan. Kayaknya benar-benar nggak bisa kelewatan, nggak bisa sampai enggak ya. Jadi tetap minimal ada sehari yang kita makan mie rebus nih. Tapi selain dari mie rebus rasa ayam bawang yang biasa kita nikmatin, ini biar lebih menarik lagi, kita campur dengan fried chicken. Kita suir di sini. Jadi kearifan lokal kita tetap digabung dengan makanan barat nih. Pas kan rasanya ayam bawang nih. Masuk banget pakein ayam. Oke, bismillah. Kayak masih panas sih, tapi kurang lebih kayak gini deh. Wah, asapnya masih banyak. Oke. Panas, bener. Bener-bener. Gak ada duanya. Oke. Saya makan dulu, habis ini kita lanjutin buat aktivitas hari ini. Nah, sekarang kita lihat tempat penginapan untuk yang hari ini nih. Jadi modelnya ini semacam cottage ya, villa gitu. Yang saya tadi di bagian sana, depan situ. Tapi di sini yang unik, ini ada parkiran ukuran besar untuk motorhome. Dan tetap juga dengan fasilitas seperti misalnya ada colokan listrik. Jadi sebenarnya nggak sedikit juga ya yang pada pakai motorhome gini, tapi mungkin dia di hari-hari tertentu kayak kepengen, oh yaudah tidurnya bisa lebih proper, lebih enak di penginapan. Jadi makanya banyak juga penginapan-penginapan yang tetap menyediakan tempat untuk kita parkirin si motorhome yang kita bawa. Dan sekarang kita mau menuju ke motorhome kita yang kebetulan parkirnya agak jauh di ujung sana. Lagi ada mobil favorit saya mau lewat. Salah satu mobil yang paling populer juga ada di Australia dan juga New Zealand. Salah satunya adalah Prado ya, untuk SUV-nya. Tetap banyak yang pakai sampai generasi yang lamanya di sini. Dan kilometer rata-rata pasti juga udah gondrong tuh, apalagi kalau kayak di Australia gitu ya, terutama yang diesel. Waktu itu kan sempat nyobain pakai Prado temen saya, Mas Ali. Kilometernya gondrong-gondrong tapi tetap berjalan dengan, boleh dibilang dengan gagah gitu ya, tanpa kelihatan kayak udah lemas. Pasti Oli pakai foto. Ini dia motorhome kita. Pasin dulu colokan listriknya. Oke. Sementara yang di bagian satunya di sini. Bismillah. Oke. Oke, bismillah. Assalamualaikum. Kuncinya kita taruh dulu di sini. Oke. Oke teman-teman, jadi ini adalah salah satu menu kita pagi ini. Kita akan nyobain jetboat ya. Ini disebutnya jetboat, dimana ini juga sangat terkenal di New Zealand. Bahkan ada balapannya ya, disebutnya jet sprint. Pakai mesinnya kalau nggak salah kayak V8 gitu, kencang banget dan beloknya benar-benar tajam banget gitu. Ini kayak di off-road kira-kira. Salah satu bucket list anak drift.
biasa drift di aspal, sekarang drift di Iya. air. Oh, ngadrift di air ya. With the handheld cameras, just leave them in your pocket when the boat's moving. Okay. Let's stop, then you can take it out and take photos. Alright. Thank you. Don't fool me while the boat's moving. Oke. Wah, jadi kita emang nggak bisa pegang kamera soalnya tangan kita mesti nantinya full pegangan ke boatnya ya. Jadi maka itu dia kita pakai kamera di kepala nih. Oke, bismillah. Kita sepertinya sebentar lagi nih. Perahunya udah disiapin, Kira-kira ini kita bantingannya semua udah kayak pada off-road ready. Jadi sih, Kayaknya empuk ya di air ya, tapi nggak tahu juga deh. tahu kan? Kita lihat ya. Oke, semua udah pada siap nih. Wah, luar biasa teman-teman. Thank you banget Motul buat experience-nya. Akhirnya salah satu wishlist untuk bisa nyobain jetboat ya. Akhirnya kesampaian juga hari ini. Dan rasanya di luar dari dingin banget pastinya. Kayak kombinasi drifting dengan off-road gitu ya. Ada kita lompat-lompatnya gitu, bumpy gitu. Sama ada juga kita sliding-slidingnya. Terus benar-benar dipepetin banget sampai ke pinggir tebingnya. Jadi benar-benar luar biasa. Cuma satu hal yang agak berbeda, kebetulan banget saya di posisi kanan dan pas kita spin 360 yang terakhir itu benar-benar seadanya airnya masuk ke dalam boatnya dan saya benar-benar basahnya itu sampai masuk ke dalam sepatu ya. Kayaknya habis ini harus ganti celana dalam nih kayaknya. Oh, terima kasih. Oke, nih teman-teman semua juga udah pada balikin pelampungnya. Tadi barang-barang yang taruh di locker udah semua ya? Udah semua. Dan oke, ganti baju dulu. Kita akan lanjutin perjalanan hari ini. Wah, luar biasa. Oke teman-teman, jadi kita sekarang udah berpindah ke downtown-nya Queenstown. Ini adalah pusat perbelanjaannya. Banyak toko di sini dan juga tempat makan. Dan yang sebenarnya saya baru tahu juga kalau Queenstown ini termasuk semacam kayak pusatnya atau kota adventure. Jadi perlengkapan outdoor di sini lengkap banget. Dan memang kebetulan persiapan untuk Dakar saya juga butuh beberapa peralatan camping yang baru karena akan camping di sana. Karena peralatan camping yang saya punya rata-rata untuk suhu belasan derajat. Sementara saya harus nyari yang 0 derajat kayak sleeping bag dan lain-lain. Jadi ya paling cocok carinya memang seperti misalnya di New Zealand yang
campingnya bisa sampai minus ya. Ini dia. Kita ke mana? Ke sini. Ini dia Kang, kita ke Bivouac Outdoor. Oke, yuk kita masuk yuk. Oke, wah lengkap banget semua di sini. Benar-benar kayak supermarket untuk outdoor. Hello, hai. Dari sepatu semua segala macam. Ada semua, yuk kita lihat dulu. Ini kita ada di bagian sleeping bag. Macem-macem di sini. Ada yang produk ini sih, tuh Summit produk Australia, expat Amerika. Biasanya ini benar-benar banyak pilihannya untuk yang sampai ke suhu minus ya campingnya ya. Wah, bantalnya juga perlu nih. Nanti buat di Dakar benar-benar urusan tidur harus mastiin seoptimal mungkin ya. Bahkan buat kayak gini sebenarnya udah dapet restu juga dari istri. Ya udah cari yang benar-benar nyaman biar istirahatnya enak, biar setelah seharian Dakar gitu capek ya, tidurnya tuh bisa sesuai. Jadi kita bisa bertahan insya Allah selama 2 minggu rally. Karena ini matrasnya saya lebih suka model gini sih, bukan yang model kayak bulat-bulat gini. Suka ambles kalau di badan saya, tetap makan yang gini nih. Ih. Tapi kalau matras sudah ada sih, kemarin udah dapat duluan. Oke, saya nyari dulu buat sleeping bag dan beberapa perintilan lainnya di sini. Teman-teman, kita sambil cobain dulu buat ukurannya, mastiin daripada udah mahal-mahal beli tapi gak pas. Oke. Tidur di toko outdoor. Oke, ini udah aman banget sih, lebih dari cukup ini. Lagi coba. Ada Akang kesini. Oke, kita udah berpindah lagi teman-teman. Jaraknya sekitaran 150 kilo, hampir 150 kilo dari Queenstown. Kita arahnya mulai ke atas lagi nih, ke utara nih, karena kita mulai perlahan balik lagi ke Christchurch, ke kota asal kita di hari pertama kemarin. Kita habis isi bensin dulu tadi, isi solar, dan ini saya mau kasih liatin sesuatu nih. Wah, ada sebuah truk gandeng dan sangat panjang teman-teman. Walaupun mungkin hitungannya ya, untuk di negara seperti New Zealand atau Australia, hitungannya masih biasa ya panjangnya ya. Karena mereka benar-benar bisa narik yang namanya gandengan seperti ini sampai panjang banget, menyerupai sebuah kereta. Nih kalau kita lihat nih bagian depannya, ini roda yang beloknya ini ada 4 nih. Nggak kebayang sih sebenarnya nyetir kayak gini kalau misalnya di Indonesia. Masih hitungannya sama aja dengan truk yang lain atau malah lebih sulit ya teman-teman ya. Dan jumlah rodanya yang ke belakangnya full double semua nih. Ada yang bisa tebak teman-teman, ini jumlah rodanya ada berapa total semua sekaligus sampai yang belakang? Kita lihat sekilas aja dari sini. Dan juga selain itu, ini truk apa ya? Mungkin teman-teman ada yang tahu. Yang jelas sih warnanya eye-catching banget kayak Brazil gitu ya. Saya jadi inget helm Ayrton Senna. Dan bentuknya benar-benar kayak old school banget sih. Eye-catching banget nih.
Selamat pagi, kita masuk hari kelima. Hari kelima ya Mas Mario sekarang? Sekarang hari kelima. Hari kelima ya? Ya, Ngomong-ngomong ini kita semalam nginepnya jadi di rumah siapa nih Mas? di rumah orang New Zealand. Oh iya orang New Jadi Zealand ini ya. jadi bivouaknya kita Ah, untuk hari keempat dan transisi kelima di kota, lupa nama kotanya. Oamaru. Oh Maru. Oamaru di pinggir laut persis karena kemarin dari gunung. Jadi kembali ke East Coast, di mana kota ini terkenalnya dengan bangunan tuanya, termasuk juga Blue Penguin. Koloninya ada di salah satu sudut kota ini di bay sana dekat pelabuhan. Oke. Kemarin Karena- saya nggak bisa lihat dari dekat ya itu ya. Iya, Dia Mbak. dilindungi ya. Dilindungi banget biar nggak terganggu dengan aktivitas manusia kayaknya. Oke. Takutnya malah mengganggu habitat asli atau ini kebiasaan mereka. Takutnya ada yang kasih makan langsung, ini nggak Oh boleh. ya nggak boleh ya. Datang Kayak lihat. gitu nggak boleh ya. Apapun juga ya binatangnya ya. Juga. Nah, berhubung kota ini salah satu kota yang cantik dan sepi, enaknya kita jadikan ini sebagai bivouaknya Motul Epic Store. Ngomong-ngomong Mas Mario, abis dari sini kita persiapan Ira ya? Kira, udah ternyata Kira. tinggal menghitung hari loh. Udah Iya di ya. akhir awal Desember ya. Awal Desember, Ini nggak udah nyampe pertengahan, sebulan. mau ke minggu kedua bulan November nih. Jadi memang ini salah satu event rally raid yang paling mendekati dengan Asia Cross Country Rally karena menggunakan tulip map Ya, dengan rute yang formatnya sama. tidak di Survei survei dulu. sama peserta, hanya panitia yang tahu. Asik banget sih. Kita Iya. tim moto berarti ini ya nanti ya. Saya tim motor roda 2. Saya bagian yang roda 4 ya. Iya, berarti nanti. kalau roda 250 cc kategori roda 2 apa tuh? 250 cc itu yang kalau nggak salah yang XM2 ya. Oh, kalau Iya. di AXR M1. M1 masuknya ya. Kalau di kita udah kecil. Ira masuknya udah di yang 2 nih. 2. XM1-nya untuk sampai 200 cc ya. Oh, ada kalau lebih nggak kecil salah. lagi. Iya. Iya, iya. Ya. Gitu. Jadi ini juga sekaligus sebagai apa ya? Kan kalau rally raid biasanya nunggu 365 hari lagi ada event. Jadi ini mengisi ya. mengisi aktivitas AXCR-nya di tengah tahun, akhir tahun diisi sama Ira. Iya, Ira. Ih, sedap, Mantap. seru nih. Kita tungguin ya teman-teman. Jadi siang ini kita mau makan di sini nih. Monster Chicken. Wah. Ini ayam ukuran monster atau apa nih? Udah pada di dalam yang lain. Ya. Kurang lebih seperti ini. Oh ya, mau kasih liatin sesuatu teman-teman. Kalau di New Zealand itu normalnya ya, air mineral tuh gratis. Gelasnya langsung disediain, terus kita langsung isi aja nih, tuang di sini buat airnya. Ini buat jadi jugnya. Tapi sudah keisi, udah ini kita taruh ke meja. Nah, tuh gelasnya udah disediain. Tinggal tuang deh. Gratis. Nih. Kita lihat dulu menunya. Oh, ayam Korea ya. Ayam Korea. Kita cobain ayam Korea dibandingkan di Indonesia gimana nih nanti nih. Biasanya kan pedesnya kita tuh nggak ada lawan. Kita coba pedesnya sama nggak di sini deh.
Ya, oke teman-teman, kita akhirnya udah kembali lagi ke Christchurch, salah satu kota utama yang ada di pulau di selatannya New Zealand. Dan ini menjadi penghujung dari acara Wheels and Wonders-nya Motul. Luar biasa pengalamannya. Akhirnya saya bisa ngerasain banyak pengalaman baru juga ya, untuk bisa keliling pulau yang ada di selatannya New Zealand ini. Luar biasa. Dan sekarang pemandangannya udah beda lagi karena kita udah di kota besar, macet lagi yang ketemu, dan kita udah lebih menjauh dari pegunungannya, dari danau dan lain-lain, tapi pengalamannya tetap nggak akan terlupakan. Dan sebenarnya teman-teman, ini jadi salah satu wishlist juga untuk saya dengan keluarga saya, dengan istri, dengan anak saya, insya Allah nanti bisa ajak liburan ke sini. Jadi ya, siapa tahu nanti ada rezekinya, ada kesempatannya segera. Tapi yang pasti yang sekarang luar biasa, terima kasih banyak untuk Motul. Dan satu hal teman-teman, dalam waktu kurang lebih kayaknya nggak nyampe 3 bulan ya, udah 2 bulan lagi, insya Allah saya akan berangkat ke Rally Dakar 2026. Jadi mohon doanya untuk bisa mendapatkan kelancaran ya, mewakili Indonesia di kejuaraan dunia yang legendaris tersebut. Yang pasti kalau kalian mau support lebih, jangan lupa untuk kalian beli merchandise-nya. Kalian bisa cek juga di deskripsi, kalian tinggal pilih aja yang kalian suka. Oke, terima kasih sekali lagi dan sehat-sehat buat kalian semua. Dan thank you Motul untuk experience yang luar biasa. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah, assalamualaikum.